Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Sparta dan teman-teman sekalian, di sini kami akan mempresentasikan materi bab 6 mengenai menggunakan jasa pembiayaan secara bijak. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sofi Nur Azizah dengan NIM 2020 111039. Nama saya Florencia Melisa Tukude dengan NIM 202011111021. Hal-hal yang harus diperhatikan. Pengguna jasa pembiayaan perorangan atau bukan perusahaan perlu memperhatikan beberapa hal di bawah ini agar dapat menikmati jasa pembiayaan dengan baik. Yang pertama, memiliki uang muka yang cukup besar atau misalnya 30% agar angsuran bulanan yang harus dibayar terasa lebih ringan. Yang kedua, memilih jangka waktu dan angsuran yang sesuai dengan kemampuan keuangan saat ini. Maksimal besarnya angsuran sebaiknya tidak lebih dari 30% dari penghasilan bersih per bulan setelah dikurangi biaya-biaya bulanan. Yang ketiga, membeli barang dan atau jasa yang memang sungguh-sungguh diperlukan. Harus dihindari keinginan sesaat yang dipicu oleh diskon atau iming-iming hadiah. Yang keempat, menyiapkan data-data yang diminta oleh perusahaan pembiayaan sebelum petugas survei datang ke rumah atau ke tempat kerja. Umumnya, data yang diminta adalah fotokopi KTP, kartu keluarga, surat keterangan kerja atau slip gaji, dan rekening listrik. Yang kelima, menerima kedatangan petugas survei dan mendengarkan dengan seksama penjelasan mengenai manfaat dan risiko produk pembiayaan yang akan diambil. Pengguna jasa pembiayaan perlu menanyakan rincian besar angsuran, jatuh tempo, bagaimana dan kemana untuk membayar angsuran. Bagaimana jika terjadi kehilangan kendaraan, jangka waktu proses klaim asuransi, besar denda keterlambatan pembayaran angsuran, hal-hal yang harus diperhatikan jika akan melunasi sebelum periode pembiayaan berakhir, nomor telepon kontak center, dan seterusnya. Yang keenam, agar terhindar dari denda keterlambatan pembayaran angsuran, debitur perlu membiasakan diri untuk menyisihkan uang angsuran dari penghasilan bulanan. Kunci sukses berutang adalah menyisihkan uang untuk mengangsur, bukan menyisakannya. Selain hal-hal yang telah disebutkan di atas, dalam pembiayaan kendaraan bermotor, debitur perlu mengetahui bahwa perusahaan pembiayaan pada umumnya melakukan pembebanan jaminan fidusia atas transaksi pembiayaan yang telah ditandatangani perjanjiannya. Pembebanan ini bertujuan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang dijaminkan atau objek jaminan fidusia dari debitur kepada perusahaan pembiayaan. Contohnya, A membeli sepeda motor dari dealer B dengan dukungan dana dari perusahaan pembiayaan C. Karena A yang membeli sepeda motor tersebut, maka nama di BPKB adalah nama A. Dengan pembebanan jaminan fidusia, maka A mengalihkan kepemilikan sepeda motor tersebut kepada perusahaan pembiayaan C hingga kewajibannya selesai dibayar berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Jika A mengalihkan sepeda motor tersebut ke pihak lain tanpa persetujuan perusahaan pembiayaan C, maka dapat dikenakan pidana selama-lamanya 2 tahun dan denda sebanyak-banyaknya 50 juta rupiah. Manfaat jasa pembiayaan antara lain adalah yang pertama, masyarakat dapat memperoleh barang dan atau jasa yang dibutuhkan sekarang tanpa harus menunggu hingga memiliki uang yang cukup untuk membeli secara tunai. Yang kedua, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidupnya dan atau mengembangkan usahanya melalui pemanfaatan berbagai jenis dan produk jasa pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhannya. Hak konsumen atau pengguna jasa pembiayaan antara lain adalah
Yang pertama, memperoleh informasi mengenai produk dan atau layanan yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan. Yang kedua, mudah mengakses informasi yang dibutuhkan. Yang ketiga, memperoleh alasan penolakan pengajuan pembiayaan. Yang keempat, mendapatkan penjelasan mengenai hak dan kewajiban konsumen pembiayaan. Yang kelima, mendapatkan penjelasan tentang biaya-biaya yang mungkin timbul atas transaksi pembiayaan yang dilakukan. Yang keenam, mendapatkan kesempatan untuk memilih jika ditawarkan produk dalam bentuk paket produk. Kewajiban konsumen atau pengguna jasa pembiayaan antara lain adalah yang pertama, memastikan bahwa barang yang akan dibiayai adalah barang yang dibutuhkan dan sesuai dengan kemampuan. Yang kedua, mengisi dan menandatangani aplikasi pembiayaan dengan itikat baik, jujur, dan lengkap. Yang ketiga, memberikan informasi dan dokumen yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan. Yang keempat, memahami dengan baik semua ketentuan yang tertera dalam perjanjian pembiayaan. Yang kelima, menandatangani perjanjian pembiayaan dengan lengkap. Yang keenam, membayar angsuran secara tepat waktu. Yang ketujuh, membayar biaya-biaya lain yang mungkin timbul sesuai perjanjian pembiayaan. Badan Mediasi Pembiayaan Pegadaian Indonesia atau BMPPI. Sebagai salah satu wujud perlindungan konsumen jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa atau LAPS. Dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut diatur bahwa lembaga jasa keuangan atau LJK termasuk perusahaan pembiayaan wajib menanggapi dan menyelesaikan pengaduan konsumennya dengan baik. Apabila pada tingkat LJK gagal dicapai kata kesepakatan, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur pengadilan atau luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan melalui LAPS. LAPS di industri pembiayaan dan pegadaian bernama Badan Mediasi Pembiayaan Pegadaian Indonesia atau BMPPI. BMPPI didirikan melalui Koordinasi Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia atau APPI dan PT Pegadaian atau Persero. BMPPI menyediakan layanan sengketa berupa yang pertama ada mediasi, yakni cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan perdamaian dengan bantuan mediator. Yang kedua ada adjudikasi, yakni cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan melalui proses pemeriksaan yang relatif singkat yang dilakukan oleh adjudikator. Yang ketiga ada arbitrase, yakni cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang diselenggarakan dengan menggunakan peraturan dan prosedur yang didasarkan pada perjanjian arbitrasi. Yang keempat, dalam menjalankan fungsinya, BMPPI wajib menerapkan prinsip aksesibilitas, independensi, keadilan, efisiensi, dan efektivitas. Hal itu berarti BMPPI harus mudah diakses konsumen, memiliki organ pengawas, bertindak adil, terjangkau biayanya, dan putusannya mengikat LJK. Berikut video mengenai menggunakan jasa pembiayaan secara bijak. Mengenal lebih dekat dengan produk pembiayaan. Pernahkah Anda merasa kesulitan mengembangkan usaha karena terbatasnya modal? Kini Anda tidak perlu khawatir, karena Anda dapat memperoleh tambahan modal dengan mengajukan pembiayaan ke lembaga keuangan. Pembiayaan dapat diperoleh dari dua lembaga, yaitu melalui bank atau fintech lending. Masing-masing memiliki keunggulan tersendiri.
Apa saja perbedaan produk pembiayaan dari bank dan fintech lending? Dari sisi kegiatan usaha, bank menghimpun dana simpanan dari masyarakat umum dan menyalurkan dalam bentuk kredit pinjaman untuk korporasi, UMKM, atau nasabah perorangan. Sedangkan fintech lending merupakan penyedia platform atau website atau aplikasi perantara antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman untuk melakukan transaksi pinjam-meminjam berdasarkan perjanjian melalui sistem elektronik. Sumber dana pinjaman bank terdiri dari tabungan, deposito, giro, modal pemilik, dan penerbitan surat utang. Sedangkan pada fintech lending, sumber dana pinjaman berasal dari orang atau badan hukum yang memiliki dana dan ingin meminjamkannya kepada pihak lain. Pemberi pinjaman dari bank adalah pihak bank itu sendiri. Sedangkan pemberi pinjaman dari fintech lending adalah orang atau badan hukum sebagai pemilik dana, bukan perusahaan fintech lending. Risiko penyaluran pinjaman bank akan ditanggung bank itu sendiri. Sedangkan risiko pinjaman melalui fintech lending ditanggung oleh pemberi pinjaman. Pengawasan dilakukan atas bank sebagai lembaga kepercayaan yang menghimpun dana masyarakat. Di sisi lain, pengawasan dilakukan terhadap penyelenggara fintech sebagai perantara atau platform dalam melaksanakan market conduct antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Manfaat yang didapatkan UMKM setelah mendapatkan pembiayaan adalah sebagai berikut: meningkatkan perputaran cash flow, melakukan pengembangan atau ekspansi bisnis, membantu dalam pengadaan barang atau peralatan usaha. Yuk, manfaatkan produk pembiayaan untuk meningkatkan modal dan mengembangkan usaha. Mengenal lebih dekat dengan produk pembiayaan. Pernahkah Anda merasa kesulitan mengembangkan usaha karena terbatasnya modal? Kini Anda tidak perlu khawatir, karena Anda dapat memperoleh tambahan modal dengan mengajukan pembiayaan ke lembaga keuangan. Pembiayaan dapat diperoleh dari dua lembaga, yaitu melalui bank atau fintech lending. Masing-masing memiliki keunggulan tersendiri. Apa saja perbedaan produk pembiayaan dari bank dan fintech lending? Dari sisi kegiatan usaha, bank menghimpun dana simpanan dari masyarakat umum dan menyalurkan dalam bentuk kredit pinjaman untuk korporasi, UMKM, atau nasabah perorangan. Sedangkan fintech lending merupakan penyedia platform atau website atau aplikasi perantara antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman untuk melakukan transaksi pinjam-meminjam berdasarkan perjanjian melalui sistem elektronik. Sumber dana pinjaman bank terdiri dari tabungan, deposito, giro, modal pemilik, dan penerbitan surat utang. Sedangkan pada fintech lending, sumber dana pinjaman berasal dari orang atau badan hukum yang memiliki dana dan ingin meminjamkannya kepada pihak lain. Pemberi pinjaman dari bank adalah pihak bank itu sendiri. Sedangkan pemberi pinjaman dari fintech lending adalah orang atau badan hukum sebagai pemilik dana, bukan perusahaan fintech lending. Risiko penyaluran pinjaman bank akan ditanggung bank itu sendiri. Sedangkan risiko pinjaman melalui fintech lending ditanggung oleh pemberi pinjaman. Pengawasan dilakukan atas bank sebagai lembaga kepercayaan yang menghimpun dana masyarakat. Di sisi lain, pengawasan dilakukan terhadap penyelenggara fintech sebagai perantara atau platform dalam melaksanakan market conduct antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Manfaat yang didapatkan UMKM setelah mendapatkan pembiayaan adalah sebagai berikut: meningkatkan perputaran cash flow, melakukan pengembangan atau ekspansi bisnis, membantu dalam pengadaan barang atau peralatan usaha. Yuk, manfaatkan produk pembiayaan untuk meningkatkan modal dan mengembangkan usaha. Mengenal lebih dekat dengan produk pembiayaan. Pernahkah Anda merasa kesulitan mengembangkan usaha karena terbatasnya modal? Kini Anda tidak perlu khawatir, karena Anda dapat memperoleh tambahan modal dengan mengajukan pembiayaan ke lembaga keuangan. Pembiayaan dapat diperoleh dari dua lembaga, yaitu melalui bank atau fintech lending.
Masing-masing memiliki keunggulan tersendiri. Apa saja perbedaan produk pembiayaan dari bank dan fintech lending? Dari sisi kegiatan usaha, bank menghimpun dana simpanan dari masyarakat umum dan menyalurkan dalam bentuk kredit pinjaman untuk korporasi, UMKM, atau nasabah perorangan. Sedangkan fintech lending merupakan penyedia platform atau website atau aplikasi perantara antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman untuk melakukan transaksi pinjam-meminjam berdasarkan perjanjian melalui sistem elektronik. Sumber dana pinjaman bank terdiri dari tabungan, deposito, giro, modal pemilik, dan penerbitan surat utang. Sedangkan pada fintech lending, sumber dana pinjaman berasal dari orang atau badan hukum yang memiliki dana dan ingin meminjamkannya kepada pihak lain. Pemberi pinjaman dari bank adalah pihak bank itu sendiri. Sedangkan pemberi pinjaman dari fintech lending adalah orang atau badan hukum sebagai pemilik dana, bukan perusahaan fintech lending. Risiko penyaluran pinjaman bank akan ditanggung bank itu sendiri. Sedangkan risiko pinjaman melalui fintech lending ditanggung oleh pemberi pinjaman. Pengawasan dilakukan atas bank sebagai lembaga kepercayaan yang menghimpun dana masyarakat. Di sisi lain, pengawasan dilakukan terhadap penyelenggara fintech sebagai perantara atau platform dalam melaksanakan market conduct antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Manfaat yang didapatkan UMKM setelah mendapatkan pembiayaan adalah sebagai berikut: meningkatkan perputaran cash flow, melakukan pengembangan atau ekspansi bisnis, membantu dalam pengadaan barang atau peralatan usaha. Yuk, manfaatkan produk pembiayaan untuk meningkatkan modal dan mengembangkan usaha. Mengenal lebih dekat dengan produk pembiayaan. Pernahkah Anda merasa kesulitan mengembangkan usaha karena terbatasnya modal? Kini Anda tidak perlu khawatir, karena Anda dapat memperoleh tambahan modal dengan mengajukan pembiayaan ke lembaga keuangan. Pembiayaan dapat diperoleh dari dua lembaga, yaitu melalui bank atau fintech lending. Masing-masing memiliki keunggulan tersendiri. Apa saja perbedaan produk pembiayaan dari bank dan fintech lending? Dari sisi kegiatan usaha, bank menghimpun dana simpanan dari masyarakat umum dan menyalurkan dalam bentuk kredit pinjaman untuk korporasi, UMKM, atau nasabah perorangan. Sedangkan fintech lending merupakan penyedia platform atau website atau aplikasi perantara antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman untuk melakukan transaksi pinjam-meminjam berdasarkan perjanjian melalui sistem elektronik. Sumber dana pinjaman bank terdiri dari tabungan, deposito, giro, modal pemilik, dan penerbitan surat utang. Sedangkan pada fintech lending, sumber dana pinjaman berasal dari orang atau badan hukum yang memiliki dana dan ingin meminjamkannya kepada pihak lain. Pemberi pinjaman dari bank adalah pihak bank itu sendiri. Sedangkan pemberi pinjaman dari fintech lending adalah orang atau badan hukum sebagai pemilik dana, bukan perusahaan fintech lending. Risiko penyaluran pinjaman bank akan ditanggung bank itu sendiri. Sedangkan risiko pinjaman melalui fintech lending ditanggung oleh pemberi pinjaman. Pengawasan dilakukan atas bank sebagai lembaga kepercayaan yang menghimpun dana masyarakat. Di sisi lain, pengawasan dilakukan terhadap penyelenggara fintech sebagai perantara atau platform dalam melaksanakan market conduct antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Manfaat yang didapatkan UMKM setelah mendapatkan pembiayaan adalah sebagai berikut: meningkatkan perputaran cash flow, melakukan pengembangan atau ekspansi bisnis, membantu dalam pengadaan barang atau peralatan usaha. Yuk, manfaatkan produk pembiayaan untuk meningkatkan modal dan mengembangkan usaha. Mengenal lebih dekat dengan produk pembiayaan. Pernahkah Anda merasa kesulitan mengembangkan usaha karena terbatasnya modal? Kini Anda tidak perlu khawatir, karena Anda dapat memperoleh tambahan modal dengan mengajukan pembiayaan ke lembaga keuangan.
Pembiayaan dapat diperoleh dari dua lembaga, yaitu melalui bank atau fintech lending. Masing-masing memiliki keunggulan tersendiri. Apa saja perbedaan produk pembiayaan dari bank dan fintech lending? Dari sisi kegiatan usaha, bank menghimpun dana simpanan dari masyarakat umum dan menyalurkan dalam bentuk kredit pinjaman untuk korporasi, UMKM, atau nasabah perorangan. Sedangkan fintech lending merupakan penyedia platform atau website atau aplikasi perantara antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman untuk melakukan transaksi pinjam-meminjam berdasarkan perjanjian melalui sistem elektronik. Sumber dana pinjaman bank terdiri dari tabungan, deposito, giro, modal pemilik, dan penerbitan surat utang. Sedangkan pada fintech lending, sumber dana pinjaman berasal dari orang atau badan hukum yang memiliki dana dan ingin meminjamkannya kepada pihak lain. Pemberi pinjaman dari bank adalah pihak bank itu sendiri. Sedangkan pemberi pinjaman dari fintech lending adalah orang atau badan hukum sebagai pemilik dana, bukan perusahaan fintech lending. Risiko penyaluran pinjaman bank akan ditanggung bank itu sendiri. Sedangkan risiko pinjaman melalui fintech lending ditanggung oleh pemberi pinjaman. Pengawasan dilakukan atas bank sebagai lembaga kepercayaan yang menghimpun dana masyarakat. Di sisi lain, pengawasan dilakukan terhadap penyelenggara fintech sebagai perantara atau platform dalam melaksanakan market conduct antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Manfaat yang didapatkan UMKM setelah mendapatkan pembiayaan adalah sebagai berikut: meningkatkan perputaran cash flow, melakukan pengembangan atau ekspansi bisnis, membantu dalam pengadaan barang atau peralatan usaha. Yuk, manfaatkan produk pembiayaan untuk meningkatkan modal dan mengembangkan usaha. Mengenal lebih dekat dengan produk pembiayaan. Pernahkah Anda merasa kesulitan mengembangkan usaha karena terbatasnya modal? Kini, Anda tidak perlu khawatir karena Anda dapat memperoleh tambahan modal dengan mengajukan pembiayaan ke lembaga keuangan. Pembiayaan dapat diperoleh dari dua lembaga, yaitu melalui bank atau fintech lending. Masing-masing memiliki keunggulan tersendiri. Apa saja perbedaan produk pembiayaan dari bank dan fintech lending? Dari sisi kegiatan usaha, bank menghimpun dana simpanan dari masyarakat umum dan menyalurkan dalam bentuk kredit pinjaman untuk korporasi, UMKM, atau nasabah perorangan. Sedangkan fintech lending merupakan penyedia platform atau website atau aplikasi perantara antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman untuk melakukan transaksi pinjam-meminjam berdasarkan perjanjian melalui sistem elektronik. Sumber dana pinjaman bank terdiri dari tabungan, deposito, giro, modal pemilik, dan penerbitan surat utang. Sedangkan pada fintech lending, sumber dana pinjaman berasal dari orang atau badan hukum yang memiliki dana dan ingin meminjamkannya kepada pihak lain. Pemberi pinjaman dari bank adalah pihak bank itu sendiri. Sedangkan pemberi pinjaman dari fintech lending adalah orang atau badan hukum sebagai pemilik dana, bukan perusahaan fintech lending. Risiko penyaluran pinjaman bank akan ditanggung bank itu sendiri. Sedangkan risiko pinjaman melalui fintech lending ditanggung oleh pemberi pinjaman. Pengawasan dilakukan atas bank sebagai lembaga kepercayaan yang menghimpun dana masyarakat. Di sisi lain, pengawasan dilakukan terhadap penyelenggara fintech sebagai perantara atau platform dalam melaksanakan market conduct antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Manfaat yang didapatkan UMKM setelah mendapatkan pembiayaan adalah sebagai berikut: meningkatkan perputaran cash flow, melakukan pengembangan atau ekspansi bisnis, membantu dalam pengadaan barang atau peralatan usaha. Yuk, manfaatkan produk pembiayaan untuk meningkatkan modal dan mengembangkan usaha. Mengenal lebih dekat dengan produk pembiayaan. Pernahkah Anda merasa kesulitan mengembangkan usaha karena terbatasnya modal?
Kini Anda tidak perlu khawatir, karena Anda dapat memperoleh tambahan modal dengan mengajukan pembiayaan ke lembaga keuangan. Pembiayaan dapat diperoleh dari dua lembaga, yaitu melalui bank atau fintech lending. Masing-masing memiliki keunggulan tersendiri. Apa saja perbedaan produk pembiayaan dari bank dan fintech lending? Dari sisi kegiatan usaha, bank menghimpun dana simpanan dari masyarakat umum dan menyalurkan dalam bentuk kredit pinjaman untuk korporasi, UMKM, atau nasabah perorangan. Sedangkan fintech lending merupakan penyedia platform atau website atau aplikasi perantara antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman untuk melakukan transaksi pinjam-meminjam berdasarkan perjanjian melalui sistem elektronik. Sumber dana pinjaman bank terdiri dari tabungan, deposito, giro, modal pemilik, dan penerbitan surat utang. Sedangkan pada fintech lending, sumber dana pinjaman berasal dari orang atau badan hukum yang memiliki dana dan ingin meminjamkannya kepada pihak lain. Pemberi pinjaman dari bank adalah pihak bank itu sendiri. Sedangkan pemberi pinjaman dari fintech lending adalah orang atau badan hukum sebagai pemilik dana, bukan perusahaan fintech lending. Risiko penyaluran pinjaman bank akan ditanggung bank itu sendiri. Sedangkan risiko pinjaman melalui fintech lending ditanggung oleh pemberi pinjaman. Pengawasan dilakukan atas bank sebagai lembaga kepercayaan yang menghimpun dana masyarakat. Di sisi lain, pengawasan dilakukan terhadap penyelenggara fintech sebagai perantara atau platform dalam melaksanakan market conduct antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Manfaat yang didapatkan UMKM setelah mendapatkan pembiayaan adalah sebagai berikut: meningkatkan perputaran cash flow, melakukan pengembangan atau ekspansi bisnis, membantu dalam pengadaan barang atau peralatan usaha. Yuk, manfaatkan produk pembiayaan untuk meningkatkan modal dan mengembangkan usaha. Mengenal lebih dekat dengan produk pembiayaan. Pernahkah Anda merasa kesulitan mengembangkan usaha karena terbatasnya modal? Kini Anda tidak perlu khawatir, karena Anda dapat memperoleh tambahan modal dengan mengajukan pembiayaan ke lembaga keuangan. Pembiayaan dapat diperoleh dari dua lembaga, yaitu melalui bank atau fintech lending. Masing-masing memiliki keunggulan tersendiri. Apa saja perbedaan produk pembiayaan dari bank dan fintech lending? Dari sisi kegiatan usaha, bank menghimpun dana simpanan dari masyarakat umum dan menyalurkan dalam bentuk kredit pinjaman untuk korporasi, UMKM, atau nasabah perorangan. Sedangkan fintech lending merupakan penyedia platform atau website atau aplikasi perantara antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman untuk melakukan transaksi pinjam-meminjam berdasarkan perjanjian melalui sistem elektronik. Sumber dana pinjaman bank terdiri dari tabungan, deposito, giro, modal pemilik, dan penerbitan surat utang. Sedangkan pada fintech lending, sumber dana pinjaman berasal dari orang atau badan hukum yang memiliki dana dan ingin meminjamkannya kepada pihak lain. Pemberi pinjaman dari bank adalah pihak bank itu sendiri. Sedangkan pemberi pinjaman dari fintech lending adalah orang atau badan hukum sebagai pemilik dana, bukan perusahaan fintech lending. Risiko penyaluran pinjaman bank akan ditanggung bank itu sendiri. Sedangkan risiko pinjaman melalui fintech lending ditanggung oleh pemberi pinjaman. Pengawasan dilakukan atas bank sebagai lembaga kepercayaan yang menghimpun dana masyarakat. Di sisi lain, pengawasan dilakukan terhadap penyelenggara fintech sebagai perantara atau platform dalam melaksanakan market conduct antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Manfaat yang didapatkan UMKM setelah mendapatkan pembiayaan adalah sebagai berikut: meningkatkan perputaran cash flow, melakukan pengembangan atau ekspansi bisnis, membantu dalam pengadaan barang atau peralatan usaha. Yuk, manfaatkan produk pembiayaan untuk meningkatkan modal dan mengembangkan usaha. Mengenal lebih dekat dengan produk pembiayaan.
Pernahkah Anda merasa kesulitan mengembangkan usaha karena terbatasnya modal? Kini Anda tidak perlu khawatir, karena Anda dapat memperoleh tambahan modal dengan mengajukan pembiayaan ke lembaga keuangan. Pembiayaan dapat diperoleh dari dua lembaga, yaitu melalui bank atau fintech lending. Masing-masing memiliki keunggulan tersendiri. Apa saja perbedaan produk pembiayaan dari bank dan fintech lending? Dari sisi kegiatan usaha, bank menghimpun dana simpanan dari masyarakat umum dan menyalurkan dalam bentuk kredit pinjaman untuk korporasi, UMKM, atau nasabah perorangan. Sedangkan fintech lending merupakan penyedia platform atau website atau aplikasi perantara antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman untuk melakukan transaksi pinjam-meminjam berdasarkan perjanjian melalui sistem elektronik. Sumber dana pinjaman bank terdiri dari tabungan, deposito, giro, modal pemilik, dan penerbitan surat utang. Sedangkan pada fintech lending, sumber dana pinjaman mengenal lebih dekat dengan produk pembiayaan. Pernahkah Anda merasa kesulitan mengenal lebih dekat dengan produk pembiayaan? Pernahkah Anda merasa kesulitan mengembangkan usaha karena terbatasnya modal? Kini Anda tidak perlu khawatir, karena Anda dapat memperoleh tambahan modal dengan mengajukan pembiayaan ke lembaga keuangan. Pembiayaan dapat diperoleh dari dua lembaga, yaitu melalui bank atau fintech lending. Masing-masing memiliki keunggulan tersendiri. Apa saja perbedaan produk pembiayaan dari bank dan fintech lending? Dari sisi kegiatan usaha, bank menghimpun dana simpanan dari masyarakat umum dan menyalurkan dalam bentuk kredit pinjaman untuk korporasi, UMKM, atau nasabah perorangan. Sedangkan fintech lending merupakan penyedia platform atau website atau aplikasi perantara antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman untuk melakukan transaksi pinjam-meminjam berdasarkan perjanjian melalui sistem elektronik. Sumber dana pinjaman bank terdiri dari tabungan, deposito, giro, modal pemilik, dan penerbitan surat utang. Sedangkan pada fintech lending, sumber dana pinjaman berasal dari orang atau badan hukum yang memiliki dana dan ingin meminjamkannya kepada pihak lain. Pemberi pinjaman dari bank adalah pihak bank itu sendiri. Sedangkan pemberi pinjaman dari fintech lending adalah orang atau badan hukum sebagai pemilik dana, bukan perusahaan fintech lending. Risiko penyaluran pinjaman bank akan ditanggung bank itu sendiri. Sedangkan risiko pinjaman melalui fintech lending ditanggung oleh pemberi pinjaman. Pengawasan dilakukan atas bank sebagai lembaga kepercayaan yang menghimpun dana masyarakat. Di sisi lain, pengawasan dilakukan terhadap penyelenggara fintech sebagai perantara atau platform dalam melaksanakan market conduct antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Manfaat yang didapatkan UMKM setelah mendapatkan pembiayaan adalah sebagai berikut: meningkatkan perputaran cash flow, melakukan pengembangan atau ekspansi bisnis, membantu dalam pengadaan barang atau peralatan usaha. Yuk, manfaatkan produk pembiayaan untuk meningkatkan modal dan mengembangkan usaha. Mengenal lebih dekat dengan produk pembiayaan. Pernahkah Anda merasa kesulitan mengembangkan usaha karena terbatasnya modal? Kini Anda tidak perlu khawatir, karena Anda dapat memperoleh tambahan modal dengan mengajukan pembiayaan ke lembaga keuangan. Pembiayaan dapat diperoleh dari dua lembaga, yaitu melalui bank atau fintech lending. Masing-masing memiliki keunggulan tersendiri. Apa saja perbedaan produk pembiayaan dari bank dan fintech lending? Dari sisi kegiatan usaha, bank menghimpun dana simpanan dari masyarakat umum dan menyalurkan dalam bentuk kredit pinjaman untuk korporasi, UMKM, atau nasabah perorangan. Sedangkan fintech lending merupakan penyedia platform atau website atau aplikasi perantara antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman untuk melakukan transaksi pinjam-meminjam berdasarkan perjanjian melalui sistem elektronik. Sumber dana pinjaman bank terdiri dari tabungan, deposito, giro, modal pemilik,
dan penerbitan surat utang. Sedangkan pada fintech lending, sumber dana pinjaman berasal dari orang atau badan hukum yang memiliki dana dan ingin meminjamkannya kepada pihak lain. Pemberi pinjaman dari bank adalah pihak bank itu sendiri. Sedangkan pemberi pinjaman dari fintech lending adalah orang atau badan hukum sebagai pemilik dana, bukan perusahaan fintech lending. Risiko penyaluran pinjaman bank akan ditanggung bank itu sendiri. Sedangkan risiko pinjaman melalui fintech lending ditanggung oleh pemberi pinjaman. Pengawasan dilakukan atas bank sebagai lembaga kepercayaan yang menghimpun dana masyarakat. Di sisi lain, pengawasan dilakukan terhadap penyelenggara fintech sebagai perantara atau platform dalam melaksanakan market conduct antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Manfaat yang didapatkan UMKM setelah mendapatkan pembiayaan adalah sebagai berikut: meningkatkan perputaran cash flow, melakukan pengembangan atau ekspansi bisnis, membantu dalam pengadaan barang atau peralatan usaha. Yuk, manfaatkan produk pembiayaan untuk meningkatkan modal dan mengembangkan usaha. Baik sahabat YouTube semua, kembali lagi di akun channel YouTube saya. Jangan lupa ya klik like, subscribe, dan nyalakan tanda loncengnya. Pada sesi video kali ini saya akan membahas tentang tren yang sangat menarik, yaitu pinjaman berbasis online. Zaman sekarang dengan adanya kemudahan teknologi, dengan kemajuan teknologi, segala sesuatu dimudahkan, bahkan semua bisa serba transaksi menggunakan online. Artinya semua bisa dilakukan tanpa harus ke tempat, tetapi dengan cukup online atau memesan segala sesuatu. Nah, yang tren yang sekarang terjadi sekarangnya ini adalah pinjaman berbasis online. Nah, pinjaman-pinjaman online ini kebanyakan disediakan dalam bentuk aplikasi-aplikasi yang biasanya banyak sekali ada di iklan-iklan, banyak sekali ada di sarana-sarana media sosial. Nah, tren pinjaman online ini membludak, apalagi zaman sekarang, masa-masa yang serba sulit. Tetapi dengan hanya bermodalkan sebuah KTP dan foto identitas diri, kita sudah bisa mendapat pinjaman online dengan limit tertentu, dengan waktu yang tertentu pula. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, apa sih yang disebut dengan pinjaman online, atau orang biasa dikenal namanya pinjol lah gitu. Nah, pinjaman online merupakan salah satu solusi alternatif sebenarnya bagi masyarakat untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Tetapi juga banyak pihak yang menggunakan kesempatan ini untuk memanfaatkan momen ini mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya. Ini yang menjadi persoalan yang harus kita teliti, yang harus kita waspadai. Nah, lalu dasar hukum dari pinjaman online ini apa ya? Dasar hukum dari pinjol ini atau pinjaman online ini apa? Ini kita bisa temukan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 77 garing POJK titik 01 garing 2016 tahun 2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Nah, dalam pasal 7-nya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berbunyi, penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran perizinan kepada OJK. Artinya pihak penyelenggara pinjaman online wajib mendaftarkan aplikasinya atau sarana untuk memberikan pinjaman online-nya kepada pihak OJK. Ini harus penting, jadi kita harus teliti sebelum melakukan pinjaman online, sehingga pada posisi ini kita sebagai konsumen atau orang yang ingin melakukan pinjaman online, kita harus teliti sehingga jangan sampai kita
terjebak dengan kemudahannya, terjebak dengan sarana janji-janji yang mulus, tetapi kita lupa untuk mengecek legalitas dari sarana atau aplikasi tersebut. Lalu bagaimana sehingga kita ketika sudah melakukan pinjaman online kita terlilit hutang karena akibat ketidakmampuan membayar atau keterlambatan akibat dendanya membludak atau bunganya membludak, sehingga mengakibatkan ketika kita tidak mampu membayar. Nah, untuk selanjutnya yang sebelum saya membahas pada penjelasan itu, yang perlu kita ketahui dulu apa itu perjanjian pinjam meminjam. Itu sehingga kita harus telusuri dulu perjanjian pinjam meminjam, sehingga apa keterkaitannya dengan pinjaman online. Nah, perjanjian pinjam meminjam pada dasarnya setiap orang merujuk atau tunduk pada pasal 1320 dan 1338 KUHP. Pasal 1320 dan 1338 KUHP ini menjadi dasar hukum, dasar pijakan dalam pinjam meminjam, yaitu syarat kumulatif yang diperlukan agar suatu perjanjian itu sah. Perjanjian itu sah di mata hukum. Nah, apa sih yang harus dikatakan bahwa suatu perjanjian itu harus memenuhi 4 syarat? Yang pertama, sepakat bagi mereka yang mengikatkan diri. Yang kedua, kecakapan untuk membuat perikatan tersebut, membuat suatu perikatan tersebut. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Dan yang keempat, sebab yang halal. Itu yang harus diperhatikan. Nah, dalam hari ini pemberian pinjam meminjam, pemberian pinjaman atau antara pemberi dan penerima dituangkan dalam dokumen elektronik. Dalam pinjaman online itu yang harus diketahui, harus teman-teman, rekan-rekan ketahui semua, bahwa syarat yang paling penting yang harus kita teliti dalam pinjam meminjam yang bersifat elektronik atau yang berbasis online itu, yang pertama, nomor perjanjiannya. Nomor perjanjiannya itu harus diketahui benar. Yang kedua, tanggal perjanjiannya, tanggal kapan terjadinya perjanjian tersebut, identitas para pihak. Nah, itu pun harus diketahui, baik identitas pemberi pinjaman maupun identitas pihak yang meminjam. Itu harus diketahui identitas kedua belah pihak. Yang ketiga, ketentuan mengenai hak dan kewajiban. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak. Yang berikut, suku bunga pinjaman. Ini yang paling perhatikan. Suku bunga pinjaman, apakah suku bunganya itu memberatkan kita sebagai peminjam atau tidak. Yang ketiga, yang berikut lagi, nilai angsuran. Angsurannya itu apakah per hari, per minggu, atau per bulan. Itu juga harus menjadi salah satu perhatian khusus dari kita peminjam. Yang berikut lagi mengenai jangka waktu pinjaman. Jangka waktu itu yang harus kita ketahui. Sampai berapakah range waktu kita pinjaman ini selesai. Nah, yang berikut lagi objek jaminan. Nah, kebanyakan kalau pinjam meminjam online yang disediakan, sebagian besar semuanya itu tidak menggunakan jaminan. Yang berikut rincian biaya terkait, misalnya denda keterlambatan apa segala macam, itu harus kita ketahui juga. Yang berikut lagi yang perlu diketahui yaitu mekanisme penyelesaian sengketa. Itu harus diketahui betul. Jangan sampai kita melewatkan persoalan ini. Nah, bagaimana kita memilih? Bagaimana sehingga kita jangan terjerat dengan pinjaman online yang bersifat abal-abal atau pinjaman online yang tidak sah secara hukum atau tidak mempunyai legalitas hukum, sehingga kita jangan terlilit hutang dengan pinjaman online yang bersifat abal-abal, sehingga kadang kita diteror, kadang kita dipaksa membayar, kadang kita diancam. Nah, ini bagaimana sehingga kita supaya jangan terjebak dengan hal ini. Yang pertama yang harus diperhatikan dari teman-teman, rekan-rekan semua, yaitu yang pertama, pastikan dulu penyelenggara pinjaman online telah berizin dan terdaftar di OJK. Itu paling penting. Pastikan dulu pihak penyelenggara pinjaman online tersebut telah berizin dan terdaftar di OJK. Kalau misalnya aplikasinya
misalnya ada aplikasinya, pastikan dulu aplikasi itu harus terdaftar atau telah berizin dari pihak OJK. Yang kedua, pastikan penyelenggaraan pinjaman online itu jelas, berbentuk badan hukum Indonesia, serta memiliki tujuan atau laman atau aplikasi yang jelas. Jadi pastikan lagi penyelenggara pinjaman online itu tersebut mempunyai status yang jelas. Yang berikut, hindari pinjaman online yang bersifat orang perorangan. Sehingga jangan orang bilang kayak kita bilang gali lubang tutup lubang. Artinya hutang di satu, gali di satu, tutup di satu, hutang di satu, gali di satu, tutup di satu. Itu hindari. Yang berikut, perhatikan tingkat bunga dan denda keterlambatan. Yang perlu diketahui, tingkat bunganya itu harus teman-teman, rekan-rekan ketahui, sehingga ketika tingkat bunganya itu berapa persen dan denda keterlambatan yang dikenakan ketika kita terlambat membayar angsuran. Yang berikut, sesuaikan dulu dana pinjaman online itu dengan kemampuan kita membayar, agar sehingga ketika kita menyelesaikannya jangan sampai kita terlilit hutang yang beban. Yang paling terakhir, teliti dulu seluruh poin-poin yang dicantumkan dalam dokumen pinjaman. Biasa itu kan pinjamannya itu kan bersifat elektronik, online, jadi syarat-syaratnya itu pun bersifat dibacakan secara online, artinya tertera dalam aplikasi. Ketika kita klik setuju atau oke, berarti kita menyetujui persyaratan yang ada. Itu harus diteliti dulu, sehingga jangan sampai kita terlilit hutang yang sangat besar dalam pinjaman online. Sebenarnya pinjaman online ini menguntungkan kita, tetapi kita harus bijak dan pintar untuk menyingkapi persoalan yang ada. Jangan sampai justru kita membuat lubang atau jeratan hukum bagi kita sendiri, atau membuat persoalan baru bagi kita sendiri, sehingga kita merasa tidak nyaman, merasa tidak tenang dalam terbebani hutang pinjam online. Mungkin dari saya pada sesi video kali ini cukup demikian. Jangan lupa ya, tonton video selanjutnya lagi, klik like, subscribe, dan nyalakan tanda loncengnya. Nama saya Adrian Gunadi, saya sebagai Ketua Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia atau AFPI. Fintech Lending adalah platform di mana platform teknologi tersebut mempertemukan antara si peminjam dengan pemberi pinjaman. Fintech Lending itu termasuk salah satu jenis vertikal di dalam industri financial technology atau yang disebut sebagai fintech. Kita lihat bahwa keberadaan fintech lending ini sebagai alternatif metodologi untuk misalnya pendanaan yang bisa dinikmati oleh consumer. Dalam hal ini adalah individu yang disebut sebagai fintech lending multiguna, atau usaha kecil menengah yang disebut sebagai fintech lending produktif. Cara bekerja fintech lending adalah sebagai sebuah platform digital yang mempertemukan antara calon peminjam. Sebagai contoh, kalau misalnya calon peminjamnya adalah individu, adalah si peminjam memiliki kebutuhan misalnya untuk renovasi rumah, untuk pendidikan, untuk berlibur. Kemudian oleh fintech lending tersebut dilakukan analisa terkait dengan profil risiko dari si calon peminjam. Profil risiko tersebut kemudian ditawarkan oleh platform kepada para lenders atau pemberi pinjaman tersebut akan memilih. Dia akan meminjamkan dananya kepada si peminjam tersebut, ya, sesuai dengan tingkat risiko dari si calon peminjam. Kalau misalnya dari sisi fintech lendingnya adalah untuk kebutuhan produktif atau UKM, yang dilakukan analisa adalah sumber kebutuhan atau kebutuhan dari UKM tersebut untuk misalnya modal kerja, misalnya dia untuk berdagang, untuk beli stok atau inventory. Kemudian dilakukan analisa oleh platform untuk menentukan profil risiko dari UKM. Kemudian prosesnya kembali ditawarkan kepada si calon pemberi pinjaman atau calon pendana atau calon lenders. Ini adalah bisnis proses yang dilakukan oleh platform fintech lending atau yang banyak disebut sebagai pinjaman online, ya.
Yang kita lihat dan memang sudah menjadi standar adalah seluruh operator fintech lending yang ada di Indonesia itu tentunya di bawah naungan dari OJK terutama yang sudah terdaftar dan berizin. Dari OJK sendiri sudah ada POJK-nya, yaitu POJK 77 yang mengatur terkait dengan bisnis proses fintech lending tersebut gitu. Selain daripada itu, dari asosiasi memiliki yang namanya kode etik untuk sebenarnya melihat dan juga bagaimana mengatur tata cara dan proses bekerja dari perusahaan fintech lending tersebut. Beberapa hal yang kita lihat sebagai perbedaan mendasar yang pasti adalah terkait dengan data ya. Kalau kita bicara fintech lending yang terdaftar dan berizin, hanya ada 3 data sebenarnya yang dapat dijadikan acuan untuk melakukan penilaian risiko, yaitu pertama adalah kamera, mikrofon, dan location. Selain daripada data-data itu, untuk kebutuhan atau untuk pengajuan pembiayaan yang bersifat individu tidak dapat diambil oleh si fintech lending tersebut. Gitu. Ini menjadi salah satu ciri-ciri yang membedakan antara fintech lending yang legal, yang sudah terdaftar atau berizin, dengan yang ilegal. Yang lainnya adalah tentu dari sisi bagaimana proses penawaran itu dilakukan, terus kemudian terkait dengan tentunya logo OJK, logo AFPI, yang tentu harus diperhatikan oleh si calon pengguna pada saat dia melakukan registrasi di fintech lending tersebut. Seiring dengan berkembangnya teknologi ini, memang kita melihat tren pertumbuhan fintech lending di Indonesia ini sangat luar biasa. Namun kita juga melihat fenomena munculnya fintech lending yang bersifat ilegal, ya. Karena ini adalah suatu solusi aplikasi ranah teknologi yang mana boleh dibilang ini bersifat borderless, ya. Disitulah muncul fintech lending yang berstatus ilegal, ya, yang mana tujuan mereka tidak lain adalah satu diantaranya mengambil data dari si calon pengguna, memberikan tingkat suku bunga yang bersifat eksesif atau berlebih. Yang ketiga juga cara penagihan yang tidak manusiawi. Nah, inilah sebenarnya yang harus dihindari oleh calon pengguna dari fintech lending tersebut, baik itu sebagai pemberi pinjaman atau si calon peminjam. Yang pertama kali harus dilihat adalah sebelum bertransaksi, apakah saya bertransaksi dengan fintech lending yang legal. Itu menjadi salah satu critical point yang harus diperhatikan oleh si calon pengguna. Calon pengguna juga dapat mengecek website OJK dan juga mengecek website AFPI untuk melihat apakah si platform tersebut, fintech lending tersebut sudah terdaftar dan berizin. Kalau kita bicara dari calon peminjam, yang harus diperhatikan adalah kebutuhan peminjaman itu buat apa, ya. Jadi si calon peminjam harus memastikan bahwa memang dia memiliki sumber pengembalian yang memadai. Kalau kita bicara dari sisi individu, pastinya dari sisi komponen gaji. Kalau kita bicara dari sisi UKM atau perusahaan, yang pasti adalah sumber usahanya atau berupa tagihan atau berupa invoice, itu harus diperhatikan sebagai dasar sebelum melakukan peminjaman. Pengembalian pinjaman secara tepat waktu, baik itu di fintech lending maupun di lembaga keuangan seperti perbankan dan sebagainya, tentunya prosedur dan konsekuensinya adalah sama, gitu ya. Sehingga tentunya implikasinya apa? Kalau ada keterlambatan, pastinya ada denda yang tentu harus dikompensasi atau menjadi tanggung jawab dari si penerima pinjaman. Ini yang harus diperhatikan. Terkait dengan tata cara penagihan sendiri, kalau kita bertransaksi dengan fintech yang terdaftar dan berizin, tentunya memiliki standar-standar yang sudah sesuai dengan aturan yang berlaku bagi lembaga keuangan. Jadi dari sisi penagihan hanya dapat dilakukan pada jam-jam tertentu, kemudian penagihan harus dengan menggunakan kata-kata bahasa yang sopan, gitu ya. Ini menjadi parameter-parameter atau prosedur yang disepakati di dalam asosiasi dan diikuti oleh fintech lending yang sudah terdaftar dan berizin. Berarti kalau ada penagihan-penagihan dengan cara kasar, penagihan-penagihan dengan sebaran WA atau sebaran kontak di luar daripada si peminjam, berarti itu adalah salah satu ciri-ciri dari fintech lending yang ilegal.
Oleh karena itu, kita sangat menghimbau sebelum bertransaksi dengan fintech lending apapun, harus memastikan sekali lagi bahwa bertransaksi dengan fintech lending yang terdaftar dan berizin di OJK yang berada di Indonesia. Nama saya Adrian Gunadi, saya sebagai Ketua Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia atau AFPI. Fintech lending adalah platform di mana platform teknologi tersebut mempertemukan antara si peminjam dengan pemberi pinjaman. Fintech lending itu termasuk salah satu jenis vertikal di dalam industri financial technology atau yang disebut sebagai fintech. Kita lihat bahwa keberadaan fintech lending ini sebagai alternatif metodologi untuk misalnya pendanaan yang bisa dinikmati oleh consumer, dalam hal ini adalah individu yang disebut sebagai fintech lending multiguna, atau usaha kecil menengah yang disebut sebagai fintech lending produktif. Cara bekerja fintech lending adalah sebagai sebuah platform digital yang mempertemukan antara calon peminjam. Sebagai contoh, kalau misalnya calon peminjamnya adalah individu, adalah si peminjam memiliki kebutuhan misalnya untuk renovasi rumah, untuk pendidikan, untuk berlibur. Kemudian oleh fintech lending tersebut dilakukan analisa terkait dengan profil risiko dari si calon peminjam. Profil risiko tersebut kemudian ditawarkan oleh platform kepada para lenders atau pemberi pinjaman tersebut akan memilih. Dia akan meminjamkan dananya kepada si peminjam tersebut, ya, sesuai dengan tingkat risiko dari si calon peminjam. Kalau misalnya dari sisi fintech lendingnya adalah untuk kebutuhan produktif atau UKM, yang dilakukan analisa adalah sumber kebutuhan atau kebutuhan dari UKM tersebut untuk misalnya modal kerja, misalnya dia untuk berdagang, untuk beli stok atau inventory. Kemudian dilakukan analisa oleh platform untuk menentukan profil risiko dari UKM. Kemudian prosesnya kembali ditawarkan kepada si calon pemberi pinjaman atau calon pendana atau calon lenders. Ini adalah bisnis proses yang dilakukan oleh platform fintech lending atau yang banyak disebut sebagai pinjaman online, ya. Yang kita lihat dan memang sudah menjadi standar adalah seluruh operator fintech lending yang ada di Indonesia itu tentunya di bawah naungan dari OJK yang sudah, terutama yang sudah terdaftar dan berizin. Dari OJK sendiri sudah ada POJK-nya, yaitu POJK 77 yang mengatur terkait dengan bisnis proses fintech lending tersebut gitu. Selain daripada itu, dari asosiasi memiliki yang namanya kode etik untuk sebenarnya melihat dan juga bagaimana mengatur tata cara dan proses bekerja dari perusahaan fintech lending tersebut. Beberapa hal yang kita lihat sebagai perbedaan mendasar yang pasti adalah terkait dengan data, ya. Kalau kita bicara fintech lending yang terdaftar dan berizin, hanya ada 3 data sebenarnya yang dapat dijadikan acuan untuk melakukan penilaian risiko, yaitu pertama adalah kamera, mikrofon, dan location. Selain daripada data-data itu, untuk kebutuhan atau untuk pengajuan pembiayaan yang bersifat individu tidak dapat diambil oleh si fintech lending tersebut gitu. Ini menjadi salah satu ciri-ciri yang membedakan antara fintech lending yang legal, yang sudah terdaftar atau berizin, dengan yang ilegal. Yang lainnya adalah tentu dari sisi bagaimana proses penawaran itu dilakukan, terus kemudian terkait dengan tentunya logo OJK, logo AFPI, yang tentu harus diperhatikan oleh si calon pengguna pada saat dia melakukan registrasi di fintech lending tersebut. Seiring dengan perkembangan teknologi ini, memang kita melihat tren pertumbuhan fintech lending di Indonesia ini sangat luar biasa. Namun kita juga melihat fenomena munculnya fintech lending yang bersifat ilegal, ya. Karena ini adalah suatu solusi aplikasi ranah teknologi
yang mana boleh dibilang ini bersifat borderless ya. Disitulah muncul fintech lending yang berstatus ilegal ya, yang mana tujuan mereka tidak lain adalah satu diantaranya mengambil data dari si calon pengguna, memberikan tingkat suku bunga yang bersifat eksesif atau berlebih. Yang ketiga juga cara penagihan yang tidak manusiawi. Nah, inilah sebenarnya yang harus dihindari oleh calon pengguna dari fintech lending tersebut, baik itu sebagai pemberi pinjaman atau si calon peminjam. Yang pertama kali harus dilihat adalah sebelum bertransaksi, apakah saya bertransaksi dengan fintech lending yang legal. Itu menjadi salah satu critical point yang harus diperhatikan oleh si calon pengguna. Calon pengguna juga dapat mengecek website OJK dan juga mengecek website AFPI untuk melihat apakah si platform tersebut, fintech lending tersebut sudah terdaftar dan berizin. Kalau kita bicara dari calon peminjam, yang harus diperhatikan adalah kebutuhan peminjaman itu buat apa ya. Jadi si calon peminjam harus memastikan bahwa memang dia memiliki sumber pengembalian yang memadai. Kalau kita bicara dari sisi individu, pastinya dari sisi komponen gaji. Kalau kita bicara dari sisi UKM atau perusahaan, yang pasti adalah sumber usahanya atau berupa tagihan atau berupa invoice, itu harus diperhatikan sebagai dasar sebelum melakukan peminjaman. Pengembalian pinjaman secara tepat waktu, baik itu di fintech lending maupun di lembaga keuangan seperti perbankan dan sebagainya, tentunya prosedur dan konsekuensinya adalah sama, gitu ya. Sehingga tentunya implikasinya apa? Kalau ada keterlambatan, pastinya ada denda yang tentu harus dikompensasi atau menjadi tanggung jawab dari si penerima pinjaman. Ini yang harus diperhatikan. Terkait dengan tata cara penagihan sendiri, kalau kita bertransaksi dengan fintech yang terdaftar dan berizin, tentunya memiliki standar-standar yang sudah sesuai dengan aturan yang berlaku bagi lembaga keuangan. Jadi dari sisi penagihan, hanya dapat dilakukan pada jam-jam tertentu, kemudian penagihan harus dengan menggunakan kata-kata bahasa yang sopan, gitu ya. Ini menjadi parameter-parameter atau prosedur yang disepakati di dalam asosiasi dan diikuti oleh fintech lending yang sudah terdaftar dan berizin. Berarti kalau ada penagihan-penagihan dengan cara kasar, penagihan-penagihan dengan sebaran WA atau sebaran kontak di luar daripada si peminjam, berarti itu adalah salah satu ciri-ciri dari fintech lending yang ilegal. Oleh karena itu, kita sangat menghimbau sebelum bertransaksi dengan fintech lending apapun, harus memastikan sekali lagi bahwa bertransaksi dengan fintech lending yang terdaftar dan berizin di OJK yang berada di Indonesia. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.